Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada Pak Boni. Selamat datang kembali ke Terima rumah kasih Pak Michael, Opa. Sehat selalu, Opa. ya Pak Boni. Kemudian saya akan lanjut dengan coba share slide. Oke. Jadi saya diminta untuk mengupas tentang Merdeka Belajar dengan metode berpikir kepo. Ya, jadi Merdeka Belajar adalah program dari Kemdikbud, sedangkan berpikir kepo itu adalah hasil penelusuran saya selama 38 tahun di dunia IT. Kita mulai dari masyarakat ekonomi ASEAN. Ada 10 negara, dan Indonesia adalah negara paling besar luasnya. Dan dari 10 negara tersebut, Indonesia itu pada posisi ranking ke-7. Ini tahun 2015. Ya, bagaimana kita negara yang kemudahan untuk berbisnisnya itu ada di ranking ke-7. Ya, nomor 1 Singapura, Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Nah, ini semua disebabkan oleh SDM. Ya. Jadi ada beberapa faktor, tapi yang paling utama kalau pengalaman saya ini adalah SDM. Karena Indonesia itu sudah, ya sebetulnya kalau dibilang ketinggalan, enggak juga, tapi kalau dibilang enggak, iya juga. Karena definisi ketinggalan dan itu agak samar ya. Karena kalau di Indonesia ini kalau ada perangkat baru keluar, besokannya udah ada di Jakarta. Ya, tapi penerapannya yang belum. Nah, saya rumuskan adanya mesti gerakan 4 langkah untuk membuat SDM unggul. Ya. Yang pertama adalah kita harus mengubah pola pikir dan cara belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua adalah kita harus mengubah cara penerapan TIK di berbagai bidang. Yang ketiga adalah kita harus membangun inovasi berdasarkan mimpi dan cita-cita. Dan yang keempat, kita itu harus berpikir dan belajar dengan menggunakan teknik kepo. Sebetulnya ini adalah istilah baru gitu ya, bukan istilah baru, istilah yang nanti saya coba terapkan supaya tidak kena hak cipta ya, undang-undang hak cipta dunia. Oke, yang pertama ya, bagaimana kita harus mengubah pola pikir. Karena antara industri dan edukasi itu pada awal-awalnya ya, waktu industri 1.0 atau akhir abad 18, di mana ada mesin, tenaga air, dan uap, serta mekanisasi fisik, itu mengambil 80% hard skill. Dan diikuti oleh edukasinya yang waktu itu 1.0, yaitu mengajar
dengan cara menghafal. Dan ini nilai soft skill-nya adalah 20% saja. Ini termasuk generasi saya. Saya ini sekarang kelompoknya adalah baby boomers ya. Jadi dari dulu waktu masih TK, SD, SMP, SMA, saya itu diajar untuk menghafal. Nah, dalam perjalanannya, edukasi ataupun industri itu berubah. Ada edukasi 2, ada edukasi 3, dan sebetulnya tidak ada edukasi 4. Karena edukasi 4 itu hanya bagaimana cara saya menyisipkan saja, karena sekarang udah ada industri 5. Ya. Jadi, kalau kita ngomong, langsung kita loncat saja ke industri 4. Industri 4 itu, ya, isinya adalah sistem fisik yang berbasis cyber, kemudian Internet of Things. Ini mengubah hard skill itu dari tadinya 80% pada akhir abad 18, sekarang ini hanya menjadi 20% saja. Dan yang namanya pendidikan, itu juga berubah. Dari yang tadinya hafal, menghafal, sekarang ini pendidikan berbasis inovasi, sehingga ini menjadi 80% soft skill-nya. Nah, angka 20-80 ini saya ambil dari teori ekonomi Itali, Vilfredo Pareto, tahun 1906, yang menyatakan bahwa satu negara itu, Itali dalam hal ini ya, 20% rakyatnya memiliki 80% kekayaan negara. Makanya keluar angka 20-80. Dan kalau saya analogikan hard skill dan soft skill di kegiatan yang sederhana sehari-hari, yaitu setrika. Setrika itu mulai dari setrika ayam, lagi itu zaman saya masih SD, tahun 60-70-an. Kemudian berubah menjadi setrika listrik dengan konektor besar sekali di ujung sambungan listriknya, dan sekarang menjadi setrika listrik dengan uap. Nah, kalau kita lihat dari hard skill-nya itu dari mulai setrika ayam sampai setrika uap, teorinya sama. Bagaimana membuat benang menjadi lurus karena dipanaskan dan dikasih air. Itu nggak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, yang berubah adalah soft skill-nya. Soft skill-nya berubah ya, dari tadi awalnya menggunakan arang, ya, digosok-gosok ke daun pisang, kemudian ke ke baju kita. Ini sekarang berubah, cukup dengan uap. Setelah ada periode di tengahnya dari listrik. Nah, ini yang mendefinisikan antara hard skill dan soft skill tadi. Dan step keduanya ya, yaitu teknologi informasi itu majunya sangat cepat sekali. Setiap 10 tahun dia majunya itu luar biasa. Kalau kita lihat tahun 50 kotaknya kecil, masih ada di bawah di lingkaran kotak oranye itu masih ada di bawah kotak kuning, maka tahun-tahun ini kotak oranye itu sudah di luar dari kotak kuning. Dan seringkali antara impian, rencana, dan hasil akhir tidak sesuai. Karena terlalu cepat perubahan informasinya. Ya, dan ini menyebabkan penerapan teknologinya ini menjadi keteteran. Selama ini kita ini
bukannya hanya di pemerintahan, di swasta pun, dimanapun juga, waktu kita mau membuat sesuatu, kita memilih teknologi dulu. Dan teknologinya ini kita harapkan yang mutakhir. Kemudian cocokkan dengan anggaran. Dan setelah cocokkan dengan anggaran, yang kita dapat apa? Kegagalan penerapan teknologi. Kegagalan. Jadi mestinya apa? Mestinya adalah kita pertama-tama mesti penguatan hukum dan aturan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Boni, kita mesti menguatkan dulu hukum dan aturan. Kemudian kita sekarang saja pada step penguatan SDM dengan pandu digital ini. Baru nantinya di step ketiga kita pilih teknologi yang tepat, yang sesuai. Nah, step ketiga yaitu yang mimpi tadi ya. Kita lihat mimpi ini bagaimana. Setiap generasi, dari mulai baby boomers, generasi saya, dan sampai generasi Z, itu mungkin sekarang kategorinya cucu saya, mimpi antar generasi itu berbeda. Satu sama lain itu berbeda. Dan mimpi itu sebetulnya adalah unsur utama nanti akan menjadi cita-cita. Kita mimpi dulu, baru kita bercita-cita. Nah, setelah kita mimpi, setelah kita bercita-cita, kita membuat inovasi. Jadi, stepnya nggak dari mimpi langsung punya inovasi. Kita mesti punya cita-cita dulu. Jadi, langkah dari mimpi ke cita-cita itu tidak mudah. Harus menerapkan apa yang disebut lateral thinking. Ya, jadi lateral thinking itu nanti akan kita bahas pada step yang keempat. Nah, step keempat ini kita bahas tentang lateral thinking. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kanan itu isinya adalah yang indah-indah. Cerita-cerita indah, pemandangan indah, lagu-lagu enak, dan sebagainya. Jadi isinya di otak kanan itu adalah pertanyaan. Kenapa Tuhan menciptakan matahari? Ya, kenapa lagu ini indah sekali dan sebagainya. Dan dari pertanyaan itu akan muncul ide. Ya, saya akan membuat tempat ini lebih indah lagi. Saya akan membuat lagunya menjadi lebih enak lagi. Dan ini disebutnya adalah kreativitas. Atau kalau secara teori-teori psikologi adalah divergent thinking. Berpikir menggunakan imajinasi. Adanya di otak kanan. Sekarang kita lihat otak kiri. Otak sebelah kiri isinya eksakta. Eksak, pasti-pasti. 1 tambah 1, 2. Nggak bisa 1 tambah 1 jadi 11. Ya. Dan ini otak kiri ini isinya adalah ilmu dan teknologi. Dan sebetulnya adalah jawaban dari otak kanan. Otak kanan tanya, otak kiri jawab. Dia kasih jawaban. Otak kirinya. Nah, dari jawaban tersebut, mestinya otak kiri ini mencari faktanya. Benar enggak? Sesuai tidak? Ya, dan ini kita sebutnya adalah kolaborasi. Karena ada pertanyaan, harus ada jawaban, harus cari fakta. Jadi harus kita ketemu minimal 2 orang. Dan ini teorinya disebut convergent thinking, atau berpikir dengan logika. Ada yang bilang computational thinking. Ini dia. Nah, antara otak kiri dan otak kanan, itu ada jembatannya. Ya, jadi supaya bisa flip kiri kanan. Ini yang kita sebut sebagai lateral thinking.
lateral thinking ini adalah konsep yang sudah dibakukan oleh penemunya Edward de Bono. Jadi lateral thinking ini ditemukan tahun 74 dan 2012 kemarin dipatenin. Oh, apa dipatenin? Pokoknya dikasih register paten. Sehingga nggak boleh ada yang pakai lagi. Nah, makanya saya cari kata substitusinya. Yang paling cocok dalam bahasa Indonesia populer adalah kepo. Ya. Jadi, lateral thinking atau kepo itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya, karena yang diajarkan di sekolah itu adalah hanya convergent thinking. Ya, convergent thinking itu bisa diajarkan di sekolah dan juga bisa kita cari di Google. Ya, jadi kita cukup cari di Google, kita bisa belajar. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan teori dari kepo tadi? Otak kanan dan otak kirinya ini harus selalu disinkronkan. Jadi yang pertama, karena otak kiri itu perlu kolaborasi, berarti kita harus berkolaborasi sesama siswa atau mahasiswa. Nggak bisa membuat sesuatu hanya sendiri. Kalau zaman dulu, abad 18, Thomas Alva Edison menemukan listrik, seorang. Benjamin Franklin menemukan anti petir, satu orang. Tetapi kemari-kemari, ke abad-abad berikutnya, siapa yang menemukan televisi? Bukan satu orang. Siapa yang menemukan satelit? Bukan satu orang. Jadi harus berkolaborasi. Ya, jadi kita harus membuat bagaimana sistem pendidikan kita ini membuat siswa bisa berkolaborasi, bekerja sama. Ya, dan untuk itu menyiapkan infrastrukturnya. Karena yang dimaksud dengan kolaborasi ini bisa saja misalnya anak-anak teknik di dalam satu kelas bergerombol atau bergrup ya dengan anak-anak sosial, dengan anak-anak ekonomi. Nah, berarti kan sekolahnya harus menyiapkan jadwalnya, kurikulumnya, dan yang paling penting juga sekolah harus menyiapkan kerjasama dengan industri, dengan alumninya. Makanya sekarang Direktorat SMK itu kan jadi vokasi. Ya, jadi 3 syarat ini harus segera dijalankan. Jadi bagaimana kita harus belajar itu secara bersama-sama, diskusi, dan terus kritis. Ya. Kritis setiap saat, kepo. Ya. Nggak bisa cuek aja. Dan kita harus bikin grup. Karena lateral thinking itu adalah berganti-ganti antara berganti pemikiran antara otak kiri dan otak kanan. Tidak semua orang mampu bolak-balik antara otak kiri dan otak kanan bekerjanya. Makanya kita punya otak kiri yang kuat, ada orang yang punya otak kanan yang kuat, dan itu masing-masing kita bekerja berkolaborasi. Ya, jadi belajar sendiri itu dilakukan di rumah aja. Kita perdalam aja apa yang kita ingin perdalam di rumah. Nantinya kita di sekolah itu kita berembuk dengan teman-teman untuk bisa diskusi menghasilkan inovasi. Jadi cara belajarnya bukan seperti bangku sekolah itu ngadep ke depan semuanya, bukan. Mestinya dalam grup-grup. Dan cara belajarnya itu setiap grup harus
membuat satu proyek bahasan. Jadi itu adalah 4 step yang harus kita sampaikan. Wah, ini ada sedikit kesalahan karena sebentar. Saya sebetulnya punya kok kemana ya? Saya punya satu usulan ya. Usulan supaya Bapak Ibu sekalian kita nantinya dilanjutkan dengan diskusi gitu. Diskusinya adalah karena sebentar. Mungkin Bu Hani bisa tolong bantu Bu untuk PowerPoint yang kemarin itu saya kirim. Bu Hani? Ya, Bu Hani lagi prepare kayaknya, Pak. Sementara mempersiapkan untuk presentasi kemarin. Ibu Ika mungkin bisa? Kenapa? Ada di operator, Pak, sebentar. Mbak Ika. Baik, kami siapkan, Bapak. Ada satu slide yang sebelum terakhir, yang itu ternyata missing ya. Siap, slide. Saya udah, ya sebelum terakhir. Baik. Coba tolong ditayangkan. Jadi intinya adalah sebetulnya saya mengajak Bapak-Bapak, Ibu sekalian di dalam Zoom ini untuk bisa kita memfollow up ya. Bagaimana menerapkan 4 langkah ini supaya bisa mewujudkan gitu apa yang disebut Merdeka Belajar dengan secara benar-benar. Ya, karena kesulitan utamanya untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang seutuhnya sebetulnya adalah ketidakmampuan kita untuk menggabungkan antara anak teknik, anak sosial, dan anak ekonomi. Nah, ini dia. Ya, jadi nggak tahu kenapa ini saya hilang slide ini. Jadi saya sangat mengharapkan sekali Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Zoom webinar ini untuk bisa kita diskusi nanti. Kami akan kirimkan ini ini sudah dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk komik, dalam bentuk PDF yang nanti ini akan kita sempurnakan secara bersama-sama supaya benar-benar kita bisa membina SDM TIK menjadi unggul. Jadi tolong email ke Bu Hani ya untuk nanti kita sama-sama mendistribusikan usulan ini, usulan kepo ini, dan nanti kita bisa bikin grup untuk diskusi lebih lanjut. Ya, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Michael, sungguh sangat luar biasa 4 langkah membuat SDM unggul, terutama dengan berpikir kepo, technical lateral thinking-nya. Nanti Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat atau klik raise hand. Mohon izin untuk Pak Boninya izin live karena ada kegiatan lagi. Nanti untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait pandu digital akan dijawab oleh Pak Bambang. Terima kasih Pak Michael. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Mohon tetap bersedia untuk stay Pak Michael nanti di sesi tanya jawab. Ya. Baik.
Selanjutnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang, yang mewakili adalah Kepala Bidang GTK, Bapak Hamka SPDMM, yang akan menyampaikan tentang kebijakan pendidikan emas. Nah, ini emas ya, golden, emas di Nrekang. Terutama ya peserta yang hadir ini rata-rata dari Kabupaten Nrekang, sebagian besar ya Bapak Ibu. Jadi ada juga siswa peserta didik dari Kabupaten Nrekang dan Sopeng. Untuk itu, izinkan saya untuk mempersilakan kepada Bapak Hamka SPDMM untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Hamka. Mikrofonnya bisa diaktifkan. Tunggu dulu, Kak. Tampilkan dulu materinya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman mereka yang mau membantu untuk share screen. Halo. Mereka. Oh. Oke, baik. Sudah tampil, Pak. Silahkan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak dari Mimpo ya. Kemudian ya Ibu Ika Ayufia Johan selaku moderator dan para pengurus dari JSDI ya, baik dari provinsi maupun dari Kabupaten Nrekang. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari jalan siang ini kita kembali bertemu Allah di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan ya Pandu Digital. Dan baiklah kami langsung saja. Sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena beliau tidak sempat hadir karena adanya kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan ini, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakili dalam penyampaian materi ini. Baiklah, kami akan menyampaikan materi ini, yaitu paparan visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nrekang. Ya, kita bisa mungkin ya selanjutnya. Nah, ini merupakan visi daripada Dinas Kabupaten Nrekang, yaitu terwujudnya pembangunan pendidikan yang berkarakter berlandaskan iptek dan budaya kreatif guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan agropolis. Nah, kita tahu bahwa di Nrekang ini adalah merupakan satu kabupaten ya yang pada umumnya ya masyarakatnya adalah petani ya, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini maka perlu peningkatan pendidikan ya. Lanjut slide berikutnya ya. Ini merupakan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nrekang. Kita lihat pertama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana di semua satuan pendidikan. Nah, ini juga merupakan misi daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang ini adalah bagaimana meningkatkan sarana prasarana dalam semua satuan pendidikan, apakah itu di SD maupun di SMP, yang merupakan tanggung jawab daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nrekang. Berikutnya adalah mengembangkan pendidikan berkarakter di semua satuan pendidikan. Ya, ini juga adalah merupakan misi daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang. Bagaimana mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Selanjutnya,
Pada poin kelima, mengembangkan potensi budaya kreatif melalui budaya gemar membaca dan budaya lokal. Dan ini juga sudah kita terapkan, yaitu bagaimana meningkatkan budaya gemar membaca dengan melalui literasi. Ya. Selanjutnya, ya ini merupakan program andalan Kabupaten Nrekang, yaitu pendidikan emas. EMAS itu adalah merupakan singkatan dari Nrekang, Maju, Aman, dan Sejahtera. Bahkan untuk sekarang ini ditambah dengan berkelanjutan religius. Ya. Untuk mencapai Nrekang, Maju, Aman, dan Sejahtera ini, ya, pertama adalah peningkatan pendidikan karakter, pengembangan bakat minat, dan pendidikan bela negara. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, PPG, ya, melalui PPG, kepala sekolah dan calon kepala sekolah melalui LP2KS. Nah, ini perlu saya garis bawahi bahwa untuk peningkatan kompetensi guru, ya, dengan melalui pendidikan PPG, sebagai gambaran bahwa untuk tahun ini melalui pretest untuk Kabupaten Nrekang hanya mampu meloloskan sebanyak 59 orang. Yang sebelumnya, ya, nanti akan ada kelihatan nanti itu bahwa Nrekang di tahun 2018 pernah meloloskan sebanyak 400 lebih. Ya. Kemudian untuk calon kepala sekolah, ya, penyiapan calon kepala sekolah itu tetap kita koneksikan dengan LP2KS Solo. Berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keempat, biaya lain yang tidak disentuh oleh pusat. Nah, inilah yang termasuk daripada poin yang menyangkut tentang bagaimana mendukung Nrekang maju dan aman dan sejahtera. Selanjutnya, ya, ini implementasi daripada pendidikan EMAS. Tahun 2018, seperti disampaikan tadi bahwa Nrekang meluluskan guru pada pretest PPG sebanyak 465 orang, terbanyak di Indonesia Timur. Ya, dan sudah mengikuti pendidikan profesi guru yang menelan biaya sekitar 1,5 miliar. Total sebanyak 465 guru asal Kabupaten Nrekang yang dinyatakan lulus terdiri dari guru TK atau PAUD 34 orang, kemudian guru sekolah dasar yang terbanyak 363 orang, dan guru SMP sebanyak 68 orang. Nah, berikut bahwa di Nrekang ini ada SK Bupati yang juga sangat bermanfaat bagi guru, ya, terutama bagi guru yang masih honorer, yakni dalam penerbitan untuk penerbitan nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK, ya, sebelum mengikuti pretest. Ya, untuk memperoleh SK ini atau impassing, tunjangan khusus melalui APBN, tunjangan terpencil melalui APBD sebesar 6 miliar. Ya, jadi alhamdulillah, ya, dengan adanya SK Bupati, maka ini memberikan peluang kepada guru honor untuk mendapatkan, untuk mengusulkan, ya, yang namanya nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan, ya, sebelum mengikuti PPG. Itu menjadi persyarat, ya. Lanjut, ya. Siapa pemilik? Tidak ada. Itu akun pembelajaran. Oh iya, ya. Akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran, ya. Kita lihat ini. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain, ya, belajar ID yang terbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.
Lanjut. Ya. Kebijakan digitalisasi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Nrekang memastikan berjalannya pembelajaran di masa COVID-19. Poin pertama, memelihara semangat, komitmen guru menghadapi perubahan pembelajaran. Yang kedua, membekali guru dengan kemampuan teknologi atau digital. Poin ketiga, atau poin C, memastikan siswa dapat aktif dalam dan berpartisipasi dalam pembelajaran luring. Kendala, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa kendala bahwa dengan kondisi alam Nrekang yang berupa gunung dan lembah, sehingga akses internet baik siswa maupun guru menjadi kendala yang utama. Yang kedua, terdapat sebagian guru yang masih perlu peningkatan kompetensi digital. Ya. Yang ketiga, atau poin C, dibutuhkan komitmen tinggi bagi guru untuk menguasai dunia digital. Ya. Lanjut. Ya. Harapan Dinas Dikbud Kabupaten Nrekang selama COVID. Nah, ini pertama, aktif mengajar. Harus tetap eksis melaksanakan pembelajaran selama masa COVID. Apakah itu daring, luring, maupun kombinasi atau campuran. Yang kedua, kreatif. Kepala sekolah dan guru harus berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran selama masa COVID-19. Berikutnya adalah penguasaan IT. Akan ditelusuri kompetensi dan komitmen guru dalam penguasaan iptek sebagai pendukung pembelajaran selama COVID-19. Selanjutnya, akun Belajar ID. Akun Belajar ID adalah salah satu solusi melaksanakan pembelajaran selama COVID-19. Berikut adalah aktif berharap agar semua mengikuti workshop hingga tuntas. Yang kedua, tetap melakukan komunikasi dengan JSDI jika terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan pendalaman tentang akun Belajar ID. Lanjut. Ya, saya kira demikian pemaparan kami tentang pendidikan emas di Kabupaten Nrekang. Terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka yang telah memaparkan tentang seperti apa sih Nrekang Emas. Ternyata Nrekang Emas adalah mewujudkan Nrekang maju, sejahtera, berkelanjutan dengan religius ya Pak ya. Luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Nrekang terutama dalam bidang pendidikan ini untuk guru dan siswa dapat mewujudkan visi dan misi dari Kabupaten Nrekang. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Bapak Dr. Karim yang akan menyampaikan tentang digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng. Kepada Bapak, dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus kepada Bapak Ibu para peserta yang menunaikan ibadah puasa pada siang hari ini. Tentu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, sambil berpuasa, sambil kita bekerja berbagi. Sedangkan kita tidak berbagi, dapat kiamal, apalagi kalau berbagi seperti hari ini. Ya. Moderator, ada nggak yang bisa bagi materi saya di sini? Ya, Ibu Eka gimana? Materi Bapak Karim? Baik, kami tampilkan. Oh ya, baik. Ya, saya sudah kirim tadi, Bu Eka. Oh ya. Baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Saiful sudah bagi materinya. Ini saya coba sesimpel-simpelnya dan sesingkat-singkatnya menyampaikan kira-kira menuju ya. Saya sebenarnya nggak berani mengatakan digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng karena pengamatan saya beberapa bulan terakhir kami
masih pada school digital level 1, belum pada level 2 dan level 3. Tetapi tidak apa-apa kita bombastis hari ini mengatakan bahwa digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng. Nah, slide kedua, baik. Sedikit saya tampilkan bagaimana profil sekolah di Kabupaten Sopeng, mulai sekolah dasar sampai kepada pesantrennya. Nah, ini kami sampaikan bahwa di Sopeng itu kita lihat sekolah dasarnya tersebar di 8 kecamatan dan SMP-nya tersebar di 8 juga kecamatan dan semuanya itu adalah 190 sekolah. Kenapa kami tampilkan profil ini? Kami ingin mengatakan bahwa sekolah-sekolah SD SMP inilah sesungguhnya menjadi kewenangan manajemen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Walaupun tentu berarsiran dengan beberapa sekolah, khususnya sekolah menengah, baik SMA dan SMK, MTS Alia dan juga pesantren. Kami di sini memiliki kalau masih belum bertambah 12 SMA, 12 SMK, dan ada juga MTS dan Madrasah Alia dan pesantren. Saya kira ini semua akan tentu menuju kepada sekolah digital. Ya, tentu secara bertahap, tidak langsung digital seluruhnya, tetapi bertahap. Kita lihat slide berikutnya, slide 3. Nah, dalam digitalisasi pendidikan tentu tidak serta-merta berjalan begitu saja. Ada potensi pasti di dalamnya dan tentu ada juga tantangan di dalamnya. Nah, kenapa Sopeng sangat berpotensi untuk melakukan digitalisasi pendidikan? Itu karena hampir 100% gurunya di sana mulai SD, SMP, SMA, SMK dan juga Alia itu berpendidikan S1. Yang sebenarnya kalau pendidikan S1 jaminan itu untuk bisa melakukan terobosan-terobosan di digitalisasi pendidikan. Jadi bukan digitisasi, karena ada juga istilah digitisasi dan itu tidak jauh beda dengan digitalisasi. Kalau digitisasi itu hanya mentransfer benda yang manual menjadi benda yang bisa digitalisasi. Tetapi digitalisasi ini adalah istilah yang menyeluruh termasuk kepada proses digitalisasi dari apa yang kita lakukan. Nah, potensi ini ada peluang. Tentu ada peluang bagi sekolah, ada peluang bagi siswa, dan ada peluang bagi orang tua dan guru. Dan juga keempat komponen ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua pencinta internet, pencinta Google, pencinta medsos. Nah, mengapa sekolah? Sekolah pasti dari tahun ke tahun akan memperbaiki fasilitasnya, terutama fasilitas yang digunakan untuk digital. Nah, berikutnya siswa. Nah, pencapaian siswa hari ini bukan hanya diarahkan kepada pembentukan karakter, bukan hanya diarahkan kepada pembentukan sikap, tetapi bagaimana mengintegrasikan karakter dan sikap itu dalam menggunakan alat-alat untuk menuju digitalisasi itu. Nah, alat-alat itu nantinya, makanya tadi pemateri narasumber sebelumnya ada istilah etika berdigitalisasi gitu ya. Ini semua jadi etika yang dibentuk bukan hanya etika bergaul, tetapi etika dalam mengoperasikan komputer, etika dalam berinternet, etika dalam bermedsos. Nah, bagaimana orang tua? Nah, komponen orang tua ini sangat menentukan sebagai salah satu sentra pendidikan dan untuk kemajuan pendidikan anak kita. Nah, orang tua di hampir 1,5 tahun terakhir ini sangat memiliki peran. Nah, 1,5 tahun terakhir ini pendidikan kita nyaris full digital. Nah, perannya orang tua tentu banyak dan sangat sentral perannya, sangat penting perannya. Bahkan kita lihat di media-media online, di medsos, bagaimana orang tua tidak mampu mengajar anaknya walaupun hanya satu, yang kemarin-kemarin banyak mencerca guru, banyak mencerca pendidik kita, katanya tidak mampu mendidik. Ternyata pendidik kita masih jauh lebih unggul dari orang tua itu. Secara umum,
karena pendidik kita masih bisa mengajar mungkin sampai 40, 30 anak dalam satu kelas, sementara orang tua yang mengajar notabene hanya satu anaknya tidak mampu diajar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah guru. Nah, guru memang adalah frontliner dari pendidikan kita di era abad 21 dengan pencapaian kompetensi abad 21. Tentu guru tidak harus terus bergerak dan tidak tinggal diam. Kenapa? Kalau guru sekarang ini masih menggunakan sistem manual, itu pasti akan tergilas oleh indahnya, oleh cepatnya, oleh efektifnya digital itu. Bagaimana menulis RPP sekarang kalau kita hanya mau melakukan manual? Cepat dan banyak sekali pekerjaan yang kita harus selesaikan sebagai guru. Guru dalam melakukan program intinya, guru harus menyusun program semester, guru harus menyusun program tahunan, kemudian ditransfer menjadi RPP, ditransfer lagi menjadi media pembelajaran di kelas. Begitu banyak pekerjaan yang harus selesaikan. Nah, kira-kira di era ini kalau kita tidak menggunakan digital, bagaimana mampu menyelesaikan kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan begitu banyak? Nah, oleh karena itu, guru harus tetap berupaya melakukan persiapan-persiapan itu untuk menuju digitalisasi sekolahnya dan seterusnya pasti digitalisasi pendidikan kita. Nah, inilah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sopeng hari ini. Dan ketiga trisentra pendidikan ini tentu tidak boleh ditinggalkan walaupun kita digital. Ya, keluarga harus benar hari ini kita resmikan pandu digital. Jadi nanti Kabupaten Sopeng setelah kegiatan ini, nanti kami akan laporkan ke Pak Kadis yang hari ini tidak sempat hadir, tentu dengan permohonan maaf dengan kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan hari ini. Kami nanti akan laporkan bahwa Sopeng harus membentuk pandu digital pendidikan. Apa tugas pandu digital pendidikan itu? Ada mungkin yang bertugas memandu di keluarga, ada yang memandu di masyarakat, dan ada yang memandu di sekolah masing-masing. Dan tentu sentralnya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau tiga hal ini bisa kita lakukan dengan pandu digital, pasti akan sinkron dan menjadi sinergi kemajuan pendidikan kita. Terus, baik. Mengapa digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng ini terus kita gencarkan? Paling tidak ada 3 sentra tujuan yang kami lakukan dan tentu sesuai dengan visi misi Kabupaten Sopeng itu sendiri dan visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama adalah layanan pendidikan yang lebih baik, lebih efektif, dan tentu lebih cepat tentunya. Kita bayangkan bagaimana pendidikan kita yang masih konvensional. Coba melihat konvensional, membuat RPP saja dengan begitu lama, membuat persiapan-persiapan begitu lama, bagaimana mengajarnya di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatisasi data pendidikan. Kita tidak perlu lagi kemana-mana. Kalau kita aktif berdigital, aktif berinternet, kita hanya duduk di belakang meja. Semua data bisa kita otomatis hadir di depan kita. Termasuk data peserta didik kita, data orang tua siswa, dan seterusnya. Dan itu akan diakses lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian berikutnya, kita tentu menghargai keterbukaan data dan keterbukaan informasi. Siapapun kita di Kabupaten Sopeng ini kita sudah mulai buka data pendidikan kita, data informasi tentang pendidikan kita. Kenapa perlu keterbukaan ini? Tentu memerlukan feedback dari masyarakat luas, dari pemerhati pendidikan, bagaimana merespon apa-apa yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sopeng. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah cara yang kami lakukan di Kabupaten Sopeng adalah alur ini. Saya kira slide ini menggambarkan alur bagaimana pendidikan konvensional ini ditransformasi menjadi digitalisasi pendidikan. Paling tidak ada 3 komponen yang kita lakukan di Sopeng sebagai penguatan yang kita kuatkan. Ada 3 komponen ini. Kita lihat komponen pertama adalah sarana pembelajaran.
sarana pembelajaran yang mengarahkan pembelajaran para guru kita menjadi pembelajaran yang digital. Nah, apa yang dilakukan di sini, Dinas Pendidikan sekarang ini di Kabupaten Sopeng terus berupaya melengkapi, mensupport sarana sekolah, khususnya sarana digitalisasi sekolah, sekolah digital nantinya. Ada 2 di sini, misalnya One School, One Computer Lab. Computer Lab, mohon maaf ya. Satu sekolah itu diharapkan ada laboratorium komputernya 1 atau laboratorium multimedia. Nah, ini kita lakukan mulai dari level SMP dulu. Nah, apa yang kita lakukan di SD? Ya, one school, one computer, and one projector. Ya, gitu. Jadi di SD kita bertahap. Yang jelas intinya adalah di setiap sekolah pasti ada pembelajaran digital berlangsung di dalamnya. Itu yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua yang kami sentuh untuk menuju digitalisasi pendidikan adalah manajemen sekolah itu sendiri. Kenapa manajemen sekolah itu perlu kita sentuh? Karena sekolah harus mentransformasi pengelolaannya sendiri. Bayangkan kalau sekolah masih mau manual mengirim surat, mau manual melakukan kegiatan-kegiatannya, kan susah juga. Siapa yang mau mengantar surat, siapa yang mau membalas surat, dan seterusnya, itu semua dilakukan secara digital. Dan ketika surat itu dibuat, pada detik berikutnya juga bisa terkirim ke apa yang kita akan kirimkan. Nah, ini manajemen yang sangat luar biasa. Termasuk manajemen keuangan. Semua laporan-laporan keuangan sekolah itu akan terbuka. Ya, dan bisa dilihat, diakses oleh masyarakat luas. Itu yang kita lakukan di Sopeng. Kemudian yang ketiga adalah guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan ini menjadi sentra pembangunan kapasitas. Jadi pembangunan kompetensi. Sehingga salah satu contoh one teacher, one Android. Satu guru, seorang guru itu harus memiliki Android. Ya. Kenapa? Di Sopeng ini kita lakukan ada istilah daftar hadir berbarcode. Ya. Yang walaupun hari ini kita masih pilot pada sekolah-sekolah tertentu, tetapi satu ketika nanti daftar hadir berbarcode bagi anak dan guru itu akan disebar luas dan seluruh sekolah melakukannya. Ya, ini 3 komponen ini nanti kalau tersentuh maka komponen-komponen lainnya akan mengikut dan pasti cepat atau lambat dan tentu kita harapkan lebih cepat. Digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng itu akan berlangsung menyeluruh ke seluruh sekolah. Baik, slide berikutnya. Ya. Nah, ini kira-kira sentuhan dari 3 poin tadi, 3 komponen itu. Sarana pembelajaran yang diharapkan adalah blended learning. Sopeng hari ini kalau nggak salah sebulan atau sebulan lebih yang lalu, kita sudah melakukan tatap muka. Walaupun sebelumnya kita melakukan blended learning, penggabungan antara tatap muka langsung dan pembelajaran online. Ya, kemudian kegiatan sarana pembelajaran itu tentu akan membuat siswa itu lebih mandiri karena pembelajarannya akan memfasilitasi anak-anak lebih kritis. Kemudian sarana juga pasti akan mengkonstruksi pemahaman anak-anak yang dibantu oleh gurunya. Dan bagaimana dengan manajemen? Saya kira ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Manajemen yang lebih cepat. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau manajemennya lebih cepat, pasti akselerasi sekolah itu akan lebih cepat juga. Kemudian lebih transparan dan terbuka, kemudian bisa diakses lebih cepat oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana GTK-nya? GTK itu masuk di dalamnya. Guru, kepala sekolah sampai komponen yang paling depan dalam pemberian pengaksesan digitalisasi sekolah itu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, paling sedikit teman-teman peserta webinar hari ini yang kami hormati, paling sedikit ada 2 strategi di Kabupaten Sopeng ini yang kita lakukan, yang kami lakukan untuk capacity building, untuk pembangunan kapasitas kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Strategi 1 ini menunjukkan
semua ini adalah GTK. Nah, GTK yang paling depan sebenarnya di era digitalisasi sekolah, digitalisasi sekolah di Kabupaten Sopeng, tentu operator sekolah, proktor atau petugas lab, multimedia dan juga bendahara sekolah. Ini adalah sasaran awal. Andaikan ini kita partisi strategi ini orang-orangnya dulu. Tenaga kependidikan ini dulu yang kita beri capacity building. Nah, nanti mereka akan mentransfer ke guru mata pelajaran, ke wakil kepala sekolah dan urusan, dan terus ke kepala sekolah. Jadi, guru, wakil kepala sekolah atau kepala urusan dan kepala sekolah tidak bersentuhan langsung dengan materi, tetapi materinya nanti disampaikan oleh operatornya atau proktornya atau petugas labnya, serta bendahara sekolahnya di manajemen keuangan. Nah, ini strategi satu yang kita lakukan di Sopeng. Yang kedua adalah strategi kedua di slide berikutnya. Ya, insya Allah selesai sebelum jam 12. Strategi kedua ini, nah dari 4 komponen tadi GTK dalam capacity building ada perwakilan, itu kita lakukan perwakilan. Jadi ada perwakilan operator sekolah yang kita latih, kemudian ada perwakilan proktor, ada perwakilan dari lab komputer atau multimedia dan bendahara sekolah, ada perwakilan dari masing-masing, ada perwakilan dari guru kelas atau guru mapel, kemudian ada perwakilan wakil kepala sekolah, ada perwakilan kepala sekolah yang menerima materi awal, sasaran awal. Nanti mereka yang balik mentransfer ke komunitasnya masing-masing. Nah, ini strategi kedua untuk membangun digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng. Kenapa? 2 atau 3 pembicara terdahulu menunjukkan bahwa apapun yang kita mau digitalisasi tentu sangat bergantung dari sumber daya manusianya. Siapa mereka? Tentu guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, kalau ini sebenarnya sudah punya kapabilitas, kompetensi yang kuat, pasti dia akan berkreasi dan berinovasi bagaimana digitalisasi pendidikan itu jauh lebih maju, khususnya di Kabupaten Sopeng ini. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini contoh digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng yang kita sudah lakukan. Di manajemen keuangan, itu dana BOS kita sudah lakukan. Jauh sebelum ada format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita punya aplikasi sendiri untuk manajemen keuangan dengan mendigitalisasi manajemen keuangan BOS. Ya, atau mendigitalisasi manajemen dana komite sekolah dan dana lain yang ada di sekolah. Semua manajemen keuangan itu sudah terdigitalisasi dengan menggunakan tentu format aplikasi yang dibangun oleh teman-teman di forum bendahara BOS. Kemudian yang kedua, ada ujian nasional. Ya, walaupun hari ini mungkin ujian nasional hampir ditiadakan, tetapi tahun-tahun sebelumnya itu ujian nasional kita lakukan berbasis komputer semua, berbasis digital semua, khusus untuk SMP, SD belum semuanya, tetapi kita sudah melakukan ke beberapa sekolah. Kemudian yang ketiga, ujian sekolah. Ya, ujian sekolah, ujian tengah semester itu beberapa sekolah kita sudah melakukan dengan Android. Ujian semester dengan Android. Walaupun tidak seluruhnya dulu kita bisa lakukan, tetapi upaya ini sesungguhnya adalah tentu memberi semangat atau memberi rangsangan kepada sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, kegiatan ini tentu secara tidak langsung kita membuat bank soal. Apakah itu bank soal tengah semester atau bank soal semester itu sendiri. Kemudian keempat, surat menyurat. Saya kira ini sudah biasa. Surat menyurat informasi itu sudah digital semua. Cepat. Dibuat hari itu juga terkirim. Walaupun acaranya mungkin besok. Itu karena kita sudah lakukan semuanya. Kemudian bagaimana kurikulum dan pembelajarannya? RPP kita sudah digitalisasi semuanya. Media pembelajaran, bahan ajar, ya walaupun memang Bapak Ibu para peserta, teman-teman semua,
tentu berawal dari guru yang punya kemampuan dan kapasitas lebih dalam penggunaan media digital. Ya. Kemudian terakhir adalah laporan. Apakah itu laporan pendidikannya? Kita Sopeng sudah melakukan buku laporan pendidikan secara online atau secara digital. Kemudian laporan keuangan, data guru, data siswa, dan presensi guru dan siswa bisa dilihat secara digital. Saya kira ini contoh dan yang sempat kami tampilkan, dan masih banyak sesungguhnya komponen yang sudah digital secara tidak langsung sebenarnya kita tidak rasa kita sudah digitalkan. Lanjut. Kalau ini mah tidak perlu saya jelaskan. Saya kira sudah dijelaskan tadi industri 4.0 atau society 5.0. Saya kira abad 21 ini sangat penting bagi kita semuanya. Jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang mengatakan saya sudah mau pensiun, jangan ada yang mengatakan saya sisa beberapa tahun, sehingga tidak melakukan eksplorasi di digitalisasi pendidikan ini. Terus Bapak, jadi yang saya sampaikan hari ini adalah kira-kira best practice digitalisasi pendidikan di Kabupaten Sopeng. Terakhir ini hanya saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu, para teman-teman semua, anak-anakku yang bergabung hari ini harus memilah ketika kita akan bermedsos, ya, berdigitalisasi nanti harus memilah media-media menggunakan media online, di mana harus ada media online kita masukkan di situ, di mana media sosialnya, di mana media cetaknya, dan di media mainstreamnya. Itu nanti kenapa? Karena pasti tidak ada yang melalui ada yang melalui revisi informasi, kita revisi dulu informasinya masukkan di media sosial. Ini yang penting sekali. Sehingga misalnya Facebook apa itu benar-benar berhati-hati karena dia umum, kemudian Twitter semua berhati-hatilah di informasi ini. Kalau di media online itu adalah informasi-informasi yang tentu memiliki tapisan. Jadi teman-teman kepala sekolah kalau mau memberi informasi akurat ya di media online yang kira-kira basisnya seperti surat kabar ya gitu ya. Saya kira itu lanjut, dan saya kira ini terakhir dari saya. Saya hari ini mungkin mewakili Pak Kadis menyampaikan terima kasih kepada panitia hari ini, dan sebagai rekomendasi terakhir adalah insya Allah Sopeng akan tentu mengamankan kegiatan kita hari ini dengan melaporkan nanti Pak Kadis bagaimana kita membuat pandu digital pendidikan, khusus pendidikan yang nanti kita lakukan di sekolah. Jadi semua nanti sekolah memiliki pandu digital sekolah. Apakah itu ada di sekolahnya sendiri atau nanti di kecamatan. Dan juga tentu ada pandu digital pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira demikian yang kami sempat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya, sungguh sangat luar biasa. Sopeng ini akan membentuk pandu digital ya Pak ya. Sekedar informasi Pak, di pengurus JSDI khususnya untuk Kabupaten Sopeng dan Nrekang sudah ada pandu digitalnya dengan badge merah. Nanti bisa diarahkan ya teman-teman yang lain untuk mendapatkan atau mengikuti rangkaian kegiatan pandu digital yang lainnya. Berikut, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, yang akan masuk